Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan makhluk laknatullah yang akan menggoda manusia agar memilih jalan menuju neraka. Sejak baru lahir hingga manusia menuju ajal, tidak akan pernah lepas dari godaannya. Golongan ini tidak akan membiarkan Bani Adam menjalankan perintah Allah dan juga Rasul-Nya. Banyak manusia berpikir, jika demikian jahat iblis tersebut, mengapa Allah tidak membinasakannya saja? Tapi Allah tentu tidak menciptakan makhluk ini tanpa fungsi. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi berharap ketiadaan iblis akan membuat manusia hidup lebih tentram dan damai tanpa dosa. Namun, apa yang terjadi setelahnya membuat Nabi Sulaiman kembali melepaskan makhluk tersebut. Sebenarnya kondisi apa yang dialami dunia tanpa iblis dan juga setan? Berikut ulasannya. Kisah ini dipetik dari buku Kisah-Kisah Allah karya Ahmad Mirqalabzadeh dan Qasim Mirqalabzadeh. Dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuatan penuh menundukkan kalangan manusia, jin, dan juga hewan. Bahkan setan-setan kala itu menjadi pekerjanya untuk membawa dan mengimpor batu-batuan, pasir serta bahan bangunan lain untuk membangun bangunan-bangunan megah. Namun meski dengan kekayaan dan kekuasaan tersebut, ternyata Nabi Sulaiman mencari makan dari rezeki yang diperolehnya dengan berjualan tas di pasar. Padahal di dapur sang raja, setiap hari selalu dimasak 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Di dalam buku tersebut dituliskan sebuah riwayat saat Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah agar diperbolehkan memenjarakan iblis. Ya Allah, Engkau telah menundukkan padaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Namun, permintaan ini tidak serta-merta dikabulkan oleh Sang Pencipta. Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak ada baiknya jika iblis ditangkap atau dibinasakan. Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap. Tapi Nabi Sulaiman tetap memohon, Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Nabi Sulaiman berkata, Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja. Kemudian Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Keesokan harinya, Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk berjualan tas ke pasar. Namun sesampainya di pasar, ada hal yang tidak biasa terjadi. Pasar tersebut kosong tanpa penghuni. Semua pedagang menutup dagangan mereka. Pekerjanya lalu memberitahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, apa yang telah terjadi? Pekerjanya menjawab, kami tidak tahu. Pada malam itu, Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Pada hari berikutnya, anak buah Nabi kembali ke pasar untuk berjualan tas. Hal ini tentu membuat sang Nabi keheranan. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya. Nabi Sulaiman lalu bertanya kepada Allah perihal ini. Kenapa orang-orang tidak bekerja untuk mencari nafkah? Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja untuk mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar jawaban Allah, Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan untuk melepas iblis dan bala tentaranya setelah selama 3 hari di penjara oleh pasukan Nabi Sulaiman. Dan benar saja, keesokan harinya pasar kembali ramai. Manusia kembali bersemangat bekerja untuk mencari harta dunia, untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Jadi jangan berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah meski dia kita anggap tidak berguna sekalipun. Karena Allah yang maha tahu apa yang dia ciptakan. Wallahu a'lam.